bahwa kita masih diberikan umur dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, serta hadirin kami hormati, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih bersama, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Di antaranya, penceramah dan imam tarawih pada hari ini Ustaz Suwardi Widodo. Pendapatan infak yang hari kemarin Rp312.000. Jumlah pendapatan infak sampai hari ini 8.124.000. Kami atas nama pengurus mengucapkan dan jazakallah khairan katsiran. Demikian informasi dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, bersyukur kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan istiqomah melakukan ibadah kepada Allah. Salawat serta salam tetap dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW selaku panutan, idola, dan penyelamat kita kelak yang kita harapkan kita mendapatkan syafaatnya. Para bapak, para ibu, dan hadirin sekalian, hari ini adalah malam 21. Malam 21 itu adalah awal 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Konon Nabi menginstruksikan kepada para sahabat, termasuk kita, yaitu berlomba-lombalah untuk merebut satu malam yang malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam itu adanya setelah selesai sholat isya sampai dengan terbitnya fajar. Cuman waktunya pastinya kapan oleh Allah disembunyikan. Oleh karena itu kita disuruh ngejar di 10 hari ini. Kalau sahabat mensikapi itu, sahabat itu berbeda-beda. Ada yang melakukannya full semalaman. Ada juga sahabat yang mengambil setengahnya, setengah malamnya. Ada yang setengah malam awalnya, ada juga yang setengah malam yang akhirnya. Ada juga yang mengambil sepertiga malamnya. Nah, kita mangga termasuk golongannya mana? Bapak Ibu sekalian, yang terpenting adalah mari di 10 hari yang terakhir ini banyak berinteraksi dengan masjid. Banyak berusaha menghidupkan masjid, memberikan nuansa ruhiyah di masjid-masjid yang paling kita sukai. Kenapa? Karena masjid itu menjadi sasaran utama ruhani seseorang itu beriman apa tidak. Ayatnya surat At-Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Saya putus di situ karena belakangnya agak panjang. Kenapa? Ini yang terkait dengan ini. Hanyalah bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid itu ialah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan mereka mendirikan
mendirikan sholat di dalamnya, serta membayarkan zakat di dalamnya melaluinya, dan mereka tidak pernah takut selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat kita tangkap di ayat ini adalah mafhum mukhalafah ayat ini. Kalau orang itu tidak mau memakmurkan masjid, tidak mau menghidupkan masjid, hidupnya jauh dengan masjid, maka dia akan dipertanyakan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar beriman apa enggak sih? Karena menurut ayat ini, ciri khas orang yang beriman sejati itu, dia senang sekali menghidupkan masjid, membuat masjid itu jadi suasana hidup. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagusnya memang kita harus banyak menghidupkan masjid ini melalui pola menghidupkan sholat berjamaah tentunya. Kalau sholat berjamaah di masjid ini kurang begitu hidup di 5 waktu, kita menjadi pionir di situ. Mengapa demikian? Karena orang yang menjadi pionir di situ, dialah yang akan mendapatkan kemuliaan atau dia mendapatkan kebaikan-kebaikan berlipat ganda. As-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama menjadi orang penghidup masjid. Mereka inilah yang akan mendapatkan warisan dari hidupnya jamaah di masjid itu. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, sisi lain, orang-orang yang suka menghidupkan masjid itu, maka dia itu akan disambut oleh malaikat, salamun alaikum, berbahagialah, selamat engkau yang selalu menghidupkan masjid-masjid Allah, wa yaghfir lakum min rabbikum, dan Allah mudah-mudahan mengampuni semua dosa-dosamu. Bapak Ibu sekalian, ketika seorang hamba, oleh Rasulullah dinyatakan, ketika seorang hamba itu memasuki masjid, dia disambut oleh gaib terbesar itu. Siapa? Malaikat. Malaikat itu bersaf-saf memberikan doa, ucapan, selamatlah kau ahli-ahli masjid, selamatlah kau orang yang memakmurkan masjid, dan yang paling penting adalah kata terakhir, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu. Ini yang ditunggu oleh kita adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Keutamaan orang yang memakmurkan masjid itu, Bapak Ibu sekalian, orang yang memakmurkan masjid nanti dia di akhirat akan mengalami kehidupannya penuh dengan terang benderang, dalam keadaan tidak ada kesulitan, semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, hari-hari akhirat itu kata Rasulullah, yaumur rahil, hari yang berat, hari yang sulit, hari yang gelap gulita, hari manusia itu merasakan penderitaan yang amat sangat. Hanya orang-orang yang termasuk yang jalannya ini tidak gelap, jalannya ini tidak sulit, semua dimudahkan oleh Allah. Salah satunya adalah fi masajid, orang-orang yang dalam hidupnya selalu menghidupkan masjid. Di samping orang yang selalu menghidupkan masjid itu, orang yang selalu dia itu rajin sholat malam, qiyamul lail, dan menghidupkan qiraatul Quran. Orang-orang 3 kategori ini disebut oleh Rasulullah, nanti jalan ukhrawinya akan terang benderang. Tapi selain dari 3 itu, manusia siapapun orang itu akan mengalami kesulitan dan kegelapan. Maka Bapak Ibu sekalian, berusahalah menjadi orang-orang yang selalu menghidupkan
masjid. Pak, keutamaan orang yang memakmurkan masjid itu Bapak Ibu sekalian, hidupnya akan dijaga oleh Allah, hidupnya akan dimuliakan oleh Allah, hidupnya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya? Kita sudah ditunjukkan oleh Allah melalui kasat mata kita. Tahun 2024, di saat tsunami besar melanda daerah Aceh, semua rata dengan air bah, tapi hanya sebuah bangunan yang diutuhkan oleh Allah. Bangunan itu tidak lain masjid. Kemudian 2026 diulang lagi oleh Allah, Jogja, Pangandaran, sama kasusnya sama. Air bah menghancurkan wilayah pesisir. Apa yang terjadi? Semua rata, semuanya hancur bangunan-bangunan itu. Tapi ditunjukkan oleh Allah kekuasaannya, masjid Pak yang diutuhkan. Yang terakhir Pak, kemarin saat saya dan orang-orang di kompleks saya itu ingin membantu saudara kita di Sukabumi Selatan itu yang terkena air dari atas gunung itu. Mereka semuanya dihancurkan oleh air dari atas gunung. Rata Pak, tempat itu rumah-rumahnya tidak tertolong, kebanyakan tidak tertolong. Apa yang terjadi Pak? Kita dikejutkan dengan sebuah tempat, yaitu masjid Pak. Kanan kirinya itu sudah terendam dengan air, tapi masjid itu enggak tersedikit pun terjamah oleh air. Ini Allah sudah menunjukkan kekuasaannya bahwa masjid itu, siapa yang selalu berdekatan, berinteraksi dengan masjid pasti dijaga oleh Allah. Dan terjadi juga, ini sudah 7 menit ya Pak ya? Oke, baik Pak. Jadi kayaknya poin itu Pak, yang paling penting adalah mari kita hidupkan masjid-masjid kita. Mari kita serius menghidupkan masjid. Masalahnya Pak, masalahnya itu orang menghidupkan masjid itu ada 3 kategori Pak. 3 jenis manusia hamba Allah. 1, orang yang imannya di bawah standar. Yang kedua, orang yang imannya standar. Yang ketiga, orang yang imannya di atas standar. Orang yang imannya standar itu bagaimana Pak? Ketika dia dipanggil oleh Allah untuk menghidupkan masjid, dia baru bergerak. Contoh konkretnya, ketika dikumandangkan azan, dia baru bergerak menuju tempat memanggilnya itu. Orang yang seperti ini adalah orang yang masuk kategori standar. Harusnya seperti itu. Tapi kalau orang yang di bawah standar yang bagaimana? Sudah dipanggil oleh Allah, tapi masih hare-hare, masih kelek adzan, belum juga qomat. Nah, ini orang yang imannya masih di bawah standar. Yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang di atas standar. Yang bagaimana? Ketika panggilan itu belum dikumandangkan, dia sudah berada di tempat itu untuk memakmurkan. Dengan cara apa? Dengan cara dia bertilawah, dengan cara dia berzikir, dengan cara dia berdoa, sambil menunggu waktu datang panggilan itu, dia terus melakukan itu. Apa yang terjadi Pak? Allah catat masa menunggunya itu sama dengan orang yang sudah sholat. Makanya orang yang seperti ini ada bonus istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk kategori yang mana? Yang paling tahu adalah diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya minimal 10 hari ke depan ini menjadi orang-orang yang paling dicintai oleh Allah, menjadi orang-orang yang imannya qualified di atas standar. Syukur-syukur pasca Ramadan nanti kita menjadi lebih bersemangat lagi menghidupkan masjid-masjid supaya ada ruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ingin saya kupas bagaimana menghidupkan masjid itu, tapi waktunya tidak bersahabat.
Jadi insya Allah kesempatan lain, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya tetap istiqomah menjadi ahli masjid. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.